A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali kami bisa menjumpai saudara-saudara semua. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dunia wal akhirat, masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Kita lanjutkan lagi membaca Al-Quran dengan gaya santai sekalian. Kita untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan bahasa yang kita Allah berikan kepada kita, insya Allah. Masih di surah Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 145 atau satu halaman, insya Allah. Berikan suara terindahmu untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga saudara-saudara bisa tampil lebih baik daripada saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihum allati kanu 'alaiha. Qul lillahi masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Fama ja'alna al-qilata allati kunta 'alaiha illa man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibah wa in kanat lakibiruna illa alal alladzina wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Inna Allah min nazil ra'ufur rahim.
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتينا الذين أوتوا الكتاب بكل آية مما اتبعوا قبلته وما أنت بتابع قبلتهم وما يأتهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang terdahulu? Mereka berkiblat kepadanya. Katakanlah, wahai milik Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi orang-orang yang kurang akal ini menurut Allah pada mencemoohkan pada waktu ada peristiwa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya berpindah kiblat, maka memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi kehendak Allah itu dalam hal apapun adalah kehendak yang maha benar, karena Allah maha mengerti, maha benar, maha mengetahui, maha bijaksana, tidak mungkin akan salah, termasuk dalam hal pemindahan Ka'bah sampai Ka'bah yang sekarang kita sebagai kiblat untuk menghadap sholat kepada Allah SWT. Ini adalah suatu tanda pemersatu dalam hal menyembah Allah pencipta dan penguasa jagat raya ini dan seisinya, untuk mempersatukan hambanya terutama jin dan manusia untuk bersolat, untuk menjalankan solat, untuk menunaikan solat
menghadap kiblat yang sama. 153 Allah berfirman dalam arti bahasa Indonesianya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, jadi umat yang menengahi dari segala hal persengketaan di muka bumi ini, dari yang kecil sampai yang besar. Umat manusia, umat muslim adalah sebagai umat pertengahan, menengah-nengahkan, bisa tidak menyalahkan kepada pihak manapun, tapi menengahi, menginformasikan untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah yang dikehendaki Allah, sesuai dengan pedoman ayat suci Al-Quran. Karena ayat Al-Quran adalah firman Allah, surat dari Allah untuk umatnya, untuk menemukan kehidupan bahagia dunia wal akhirat. Karena siapa yang bisa menerima petunjuk dari Allah, insya Allah akan menemukan kebahagiaan dunia wal akhirat. Kalau umat manusia, umat muslim ini menjadi umat pertengahan, jadi kewajiban umat muslim adalah mendamaikan, memberikan jalan yang terbaik supaya mereka bisa semua mendapat hidayah kepada Allah, bisa kembali fitrah sebagai muslim, sehingga tidak ada lagi manusia yang tersakiti di muka bumi ini. Insya Allah apabila semua umat manusia sudah kembali muslim dan beramal soleh, iman dan beramal soleh, tidak ada lagi peperangan di muka bumi ini. Karena mengapa masih ada peperangan di muka bumi ini? Karena mereka sesama anak keturunan cucu Adam itu, cucu Nabi Adam alaihissalam itu belum sadar bahwa sesungguhnya kita semua adalah saudara. Semua dulu adalah keluarga muslim. Karena saking luasnya bumi ini, Allah beri hidayah untuk mengembara semua ke permukaan muka bumi ini. Ada yang sudah lepas dari keimanannya, maka oleh sebab itulah Allah menurunkan Nabi dan Rasulnya untuk memberitahu bahwa Allah itu satu, pencipta jagat raya. Agama itu adalah satu, adalah agama Islam, agar mereka bisa kembali ke jalan yang Allah ridhoi dan mendapat hidayah dari Allah SWT, supaya beriman dan beramal soleh, berbuat baik sesama manusia. Insya Allah tidak akan ada lagi yang saling disakiti. Bahkan mungkin insya Allah kalau semua sudah mendapat hidayah, kembali ke muslim, kembali ke fitrah sebagai muslim, insya Allah tidak ada lagi peperangan di muka bumi ini. Semua akan berlomba-lomba untuk berbuat baik, karena sesungguhnya manusia itu adalah dulunya waktu masih di alam roh adalah muslim. Sebagai penutup, karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udza rabbuka min bani adam min durihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan jiwa-jiwa dari sumsum tulang belakang anak cucu Adam. Allah berfirman kepada roh-roh itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Roh itu menjawab, qalu bala syahidna, betul Allah, engkau adalah Tuhanku. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Mengapa Allah lakukan yang demikian? Supaya nanti jiwa-jiwa itu, setelah roh-roh itu sudah menjadi manusia, setelah ditiupkan kepada janin-janin dalam kandungan, lahir ke bumi sebagai manusia, tumbuh dewasa sampai ke akhir hayat, sampai nanti di hari kiamat, roh-roh itu, jiwa-jiwa itu, manusia itu tidak akan menuntut kepada Allah pada waktu menerima pembalasan di hari akhir nanti, setelah hari kiamat, di yaumul kiamah nanti, di yaumul akhir, tidak akan menuntut bahwa manusia itu bisa beralasan kepada Allah bahwa dirinya tidak tahu tentang Allah, tentang tauhid, tentang agama, tentang agama yang diturunkan ke bumi, yaitu agama Islam, agama satu-satunya di jagat raya ini. Makanya marilah, kembalilah saudara-saudaraku, kembali ke fitrah, kembali ke muslim, sebelum ada penyesalan yang tiada arti, karena hidup hanya sekali, hidup ini adalah ujian. Semoga semua umat manusia dan jin bisa menjemput hidayah, bisa membuka diri untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama yang Allah kirimkan ke bumi, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam, bahwa hanya ada agama yang Allah ridhoi di jagat raya itu adalah agama Islam. Insya Allah, kalau semua sudah mendapat hidayah dari Allah, menjadi orang beriman dan beramal soleh, insya Allah tidak ada lagi peperangan di muka bumi ini. Insya Allah akan memberi, insya Allah akan Allah memberi kebahagiaan dunia wal akhirat, perdamaian dunia wal akhirat. Tidak ada lagi peperangan di muka bumi. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudara pun punya semangat untuk menginformasikan, untuk mendakwahkan agama Allah ini, supaya saudara-saudara kita insya Allah sadar kembali ke fitrah, yaitu muslim. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.